Kalian tahu, ada sebuah kota kecil yang terletak di pesisir pantai utara. Ya, Pantura, pantai utara. Konon katanya kota itu akan menghilang. Kota Pekalongan, sebuah kota yang terletak di Pulau Jawa, lebih tepatnya di Pulau Jawa Tengah bagian pesisir pantai utara. Kalian tahu kota itu? Kota Pekalongan yang dikenal dengan julukan kota batik. Batik Pekalongan dengan corak yang khas dan beragam. Sangat disayangkan bukan? Jika kota itu benar akan menghilang dari bumi ini. Ramai dibicarakan, kota Pekalongan akan menghilang atau lebih tepatnya tenggelam pada tahun yang belum diketahui kebenarannya. Telah muncul di sebuah pemberitaan pada tahun 2021. Kala itu, bencana rob di Pekalongan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Waktu itu, pada Februari 2021, banjir rob menggenangi 16 kelurahan di kota Pekalongan, lebih luas dari banjir pada tahun sebelumnya. Hal ini memunculkan sebuah penelitian dari Geodesi ITB, Heri Andreas, yang menyebutkan bahwa kota Pekalongan menjadi salah satu dari 112 kabupaten atau kota yang terancam tenggelam pada tahun 2030. Pada berita ini, beliau menjelaskan alasan kota Pekalongan sebagai salah satu kota yang terancam tenggelam, yakni karena turunan muka tanah di kota Pekalongan bagian pesisir pantai turun sebesar 15-20 cm per tahun. Sementara, peneliti tim Zurich Flood Resilient Alliance menemukan data penurunan tanah di kota Pekalongan adalah 16,5 cm per tahun. Sedangkan faktanya, kelurahan yang mengalami penurunan tanah hingga 34,5 cm per tahun adalah Kelurahan Tirto, Jenggot, dan Buaran Karadenan yang terletak di perbatasan Kabupaten Pekalongan. Maka dari hal itu kita tahu bahwa kota Pekalongan termasuk dataran rendah jika setiap tahunnya permukaan tanah yang turun secara drastis, maka kemungkinan kota itu akan tenggelam, menenggelamkan beberapa wilayah yang ada di dekat pesisir pantai utara. Untuk itu muncul sebuah argumen kota Pekalongan akan tenggelam pada tahun 2030. Aku yang orang Pekalongan juga merasa sedih mendengar hal itu, meskipun aku sendiri tidak terletak pada kota Pekalongan, tetapi lebih tepatnya di Kabupaten Pekalongan. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana nasib mereka, bagaimana kondisi mereka saat terjadilah banjir rob. Bagaimana kondisi mereka yang selalu merasakan banjir rob setiap tahunnya pada musim hujan. Bos kaloka Pekalongan kota batik, warna-warna jinis batik kang sinipta.
wit-witan sarta papringan. Pusaka busaya warisan leluhur kita. Suaraku kembali terdengar. Aku benci suara itu. Suara yang selalu muncul saat musim hujan seperti ini. Entah apa yang akan terjadi. Entah apa yang akan terjadi lagi. Entah siapa lagi yang akan menjadi korban. Entah berapa rumah lagi yang akan tenggelam. Dan entah berapa jenis tangisan dan teriakan yang akan terdengar nanti. Suara itu selalu menjadi pertanda datangnya sebuah bencana. Suara yang terdengar tidak hanya sekali, aku pun lupa berapa kali. Yang masih aku ingat, hari itu cuaca mendung dan berkabut. Lalu tak lama, hujan turun dengan deras. Terdengar suara air hujan dan desiran ombak dari laut. Dok, bangun dok, air sudah mulai naik. Kita ke pengungsian sekarang, teman-teman adik-adikmu sana. Lalu, saat di perjalanan menuju ke pengungsian, tiba-tiba seorang menyapaku. Bude, kok tidak membawa apa-apa? Kami semua membawa barang berharga milik kami. Kenapa kamu tidak membawa? Lalu aku menjawab, tak ada yang lebih berharga daripada diriku sendiri. Setelah mendengar jawabanku, dia langsung pergi tanpa menjawab apapun. Memangnya barang berharga apa yang aku punya? Sementara setiap tahun barangku selalu berkurang. Seperti kain batik ini. Ketika air datang dengan tiba-tiba, merusak kain batik yang telah aku batik, ya, gak bisa dijual kain seperti ini. Hanya bisa dijadikan sebagai lap saja. Inilah yang aku rasakan. Kalian pasti tidak pernah merasakan, bukan? Aku tidak bisa membayangkan jika hal itu terjadi kepadaku dan keluargaku. Aku hanya bisa berdoa, ya Allah, selamatkanlah mereka, lindungilah mereka dari mara bahaya. Pemerintah seharusnya lebih jeli dan lebih memperhatikan hal itu. Jika memang benar kota Pekalongan akan tenggelam pada tahun 2030, maka carilah solusi. Bisa dengan memperluas hutan mangrove, dengan menanam pohon tembakau di pesisir pantai, atau bisa juga dengan membangun bendungan untuk mencegah air masuk ke daratan wilayah tempat tinggal penduduk. Kasihan sekali mereka, seakan bencana banjirop menjadi tradisi bagi mereka setiap tahunnya.